Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadia, NIM 20044111324 dari kelas 7 gabungan 3 multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seniwati dengan NIM 20044111260 kelas 7 gabungan 3 multimedia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Winda dengan NIM 20044111159 dari kelas 7 multimedia. Kelebihan multimedia linear. 1. Alur cerita yang teratur. Multimedia linear memiliki alur cerita yang teratur dan telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat memberikan pengalaman yang narasi yang baik. Ini cocok untuk menyampaikan cerita atau pesan tertentu. 2. Kualitas produksi tinggi. Karena multimedia linear seringkali melibatkan produksi yang matang, kualitas visual dan video biasanya tinggi. Ini dapat menciptakan pengalaman yang menarik dan memukau. 3. Penyampaian pesan yang jelas. Multimedia linear dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas dan terstruktur. Ini berguna dalam pendidikan dan pelatihan. 4. Kontrol kreatif. Pembuat multimedia linear memiliki kendali penuh atas bagaimana cerita atau pesan disampaikan kepada penonton. Mereka dapat merencanakan setiap aspek dengan cermat. Media linear. 1. Keterbatasan interaktivitas. Salah satu kekurangan utama dari multimedia linear adalah kurangnya interaktivitas. Pengguna hanya bisa menonton atau mendengarkan konten tanpa kemampuan untuk berinteraksi secara langsung. 2. Kurangnya kustomisasi. Pengguna tidak dapat menyesuaikan pengalaman multimedia sesuai dengan preferensi mereka. Mereka harus mengikuti urutan yang telah ditentukan oleh pembuat konten. 3. Keterbatasan partisipasi. Dalam banyak kasus, multimedia linear tidak memungkinkan partisipasi aktif dari penonton. Ini dapat membuat pengalaman lebih pasif daripada interaktif. 4. Tidak cocok untuk semua konteks. Multimedia linear mungkin tidak cocok untuk semua jenis konten atau pesan, misalnya untuk pelatihan praktis atau simulasi. Metode multimedia interaktif mungkin lebih efektif. Contoh multimedia linear. 1. Film. Film adalah salah satu contoh paling klasik dari multimedia linear. Cerita dalam film diputar dalam urutan tertentu dan penonton harus menontonnya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh sutradara. 2. Serial TV. Seperti film, serial televisi memiliki episode-episode yang harus ditonton dalam urutan tertentu. Untuk memahami ceritanya, penonton tidak dapat mengubah urutan episode. 3. Radio. Siaran radio adalah bentuk multimedia linear di mana program, musik, atau berita disiarkan dalam urutan yang telah ditentukan oleh stasiun radio. Pendengar hanya dapat mendengarkan apa yang disiarkan dalam waktu tertentu. 4. Album musik. Album musik dalam format fisik seperti CD adalah contoh multimedia linear. Daftar lagu diputar dalam urutan yang telah ditentukan oleh artis atau produser. Kelebihan multimedia interaktif. 1. Keterlibatan pengguna yang tinggi. Multimedia interaktif memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam pengalaman. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan perhatian mereka terhadap konten. 2. Personalisasi. Pengguna dapat menyesuaikan pengalaman mereka sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Mereka memiliki kendali atas alur cerita atau isi konten. 3. Pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, multimedia interaktif dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi karena pengguna dapat berinteraksi dengan materi pelajaran. 4. Feedback. Dalam beberapa kasus, multimedia interaktif memberikan umpan balik instan kepada pengguna. Misalnya, dalam ujian interaktif, pengguna dapat melihat hasil mereka segera.
Kekurangan multimedia interaktif. 1. Kebutuhan desain yang kompleks. Produksi multimedia interaktif seringkali memerlukan desain yang kompleks dan pengembangan yang lebih rumit dibandingkan dengan media linear. 2. Kemungkinan gangguan. Terlalu banyak elemen interaktif dalam konten dapat mengganggu pengguna dan mengalihkan perhatian mereka dari pesan inti. 3. Aksesibilitas. Tidak semua pengguna memiliki perangkat atau koneksi internet yang mendukung konten multimedia interaktif. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan aksesibilitas. 4. Biaya. Produksi yang lebih tinggi. Produksi multimedia interaktif seringkali lebih mahal daripada media linear. Ini termasuk biaya pengembangan platform dan konten interaktif. Multimedia interaktif yaitu 1. E-book interaktif. E-book interaktif menggabungkan teks, gambar, audio, dan elemen-elemen interaktif seperti tautan video atau ujian. Pembaca dapat berinteraksi dengan konten seperti mengklik tautan untuk informasi lebih lanjut atau menjalani simulasi dalam teks. 2. Aplikasi pembelajaran interaktif. Aplikasi pembelajaran seperti Duolingo untuk belajar atau bahasa atau Khan akademik untuk matematika adalah contoh multimedia interaktif. Mereka memungkinkan pengguna untuk berlatih, menerima umpan balik, dan melacak kemajuan mereka. 3. Infografik interaktif. Infografik interaktif menggabungkan elemen visual dan interaktivitas. Pengguna dapat menggulir, mengklik, atau menggerakkan kursor untuk mengeksplorasi data atau informasi lebih lanjut. 4. Aplikasi permainan edukasi. Aplikasi permainan seperti Minecraft Education, Edion, atau Scratch adalah contoh multimedia interaktif yang memungkinkan anak-anak untuk belajar melalui bermain dan membuat. Kelebihan multimedia hiperinteraktif. Yang pertama, keterlibatan maksimal. Multimedia hiperinteraktif menciptakan pengalaman yang sangat interaktif yang dapat meningkatkan tingkat keterlibatan pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk benar-benar terlibat dalam pengalaman multimedia. Yang kedua, personalisasi pengguna dapat menyesuaikan pengalaman mereka sesuai dengan preferensi mereka. Mereka memiliki kendali penuh atas alur cerita atau isi konten. Yang ketiga, pengalaman pembelajaran yang mendalam. Dalam pendidikan, multimedia hiperinteraktif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam karena pengguna dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, umpan balik dan pembelajaran. Multimedia hiperinteraktif dapat memberikan umpan balik instan kepada pengguna yang dapat meningkatkan proses pembelajaran dan pemahaman. Kekurangan multimedia hiperinteraktif. Yang pertama, kebutuhan produksi yang tinggi. Produksi multimedia hiperinteraktif memerlukan sumber daya yang signifikasi dan waktu. Ini termasuk pengembangan platform dan konten yang sangat interaktif. Kedua, kemungkinan gangguan. Terlalu banyak elemen interaktif yang dalam konten dapat mengganggu pengguna dan mengalihkan perhatian mereka. Ini pesan inti. Yang ketiga, keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua pengguna memiliki perangkat atau koneksi internet yang mendukung konten multimedia hiperinteraktif. Ini dapat menciptakan kesenjangan aksesibilitas. Yang keempat, biaya produksi yang tinggi. Produksi multimedia hiperinteraktif seringkali mahal daripada multimedia linear atau multimedia kurang interaktif. Contohnya multimedia hiperinteraktif. Yang pertama, permainan video, pendidikan permainan edukasi yang sangat interaktif seperti Minecraft Edukasi Edition atau Dragon Box Algebra yang memungkinkan anak-anak untuk belajar matematika melalui permainan interaktif. Yang kedua, aplikasi pelacak kesehatan. Aplikasi pelacak kesehatan seperti Fitbit yang memungkinkan pengguna untuk melacak aktivitas fisik mereka, menganalisis data kesehatan, dan mengatur tujuan interaktif untuk meningkatkan kesehatan mereka. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran bahasa interaktif. Aplikasi seperti ini, seperti Rosetta Store atau Remis, yang memungkinkan pengguna untuk belajar bahasa dengan interaktif melalui latihan, ujian, dan koreksi ucapan.
Yang keempat, pelatihan simulasi medis. Simulasi medis ini sangat interaktif dan digunakan dalam pelatihan medis, memungkinkan praktis medis untuk berlatih prosedur medis pada model virtual. Audio Jungle.